Ditolak? Hampir 15 menit Alexa sudah duduk kembali. Namun, kembali masih dalam keheningan. Rasa penasaran yang sedari tadi hinggap di hatinya semakin membuncah. Sedangkan pria sungguh sangat gugup, bibirnya terasa keluh hanya untuk berbicara. Kenapa mulutku seakan terkunci? Batin pria dia juga merasa sangat heran, namun ketika pria melirik ke arah dan melihat raut wajahnya, pria memberanikan diri untuk berbicara. Tuan Alexo sebenarnya. Suara pria terdengar terputus-putus berusaha mengendalikan dirinya agar tidak terlalu gugup. Alexo semakin berdebar akan kelanjutan ucapan pria. Saya tidak menolak Anda, ucapnya cepat, kemudian pria menarik napas dalam. Sedangkan Alexo jangan ditanya, dia sangat senang dan bahagia. Tanpa sadar dia berdiri dan melompat seperti anak kecil yang mendapat hadiah. Terima kasih kamu tidak menolakku. Alexo duduk kembali sambil tersenyum itu terbit, senyum yang sangat jarang dia perlihatkan pada orang lain kecuali keluarganya. Maaf Tuan Alexo, ini demi si kembar, meski tanpa cinta akan kulakukan, lanjutnya. Mendengar itu Alex sedikit kecewa, namun dirinya meyakinkan hatinya bahwa bukan hal mustahil membuat pria jatuh cinta padanya. Tidak masalah, terima kasih sudah tidak menolakku, ucapnya lirih. Baiklah, kita kembali, mungkin si kembar sudah menunggu untuk dijemput, ucap Alexo yang mulai menyadari setelah melihat jam yang melingkar di tangannya. Ya, mereka berdua sudah lama berada di taman hingga siang. Pria yang baru menyadari juga terlihat panik, apalagi dia sudah meninggalkan toko terlalu lama. Setelah mereka sampai di toko, ternyata Alex dan Lexa sudah berada di sana. Daddy, Mommy, teriak Lexa tersenyum sumringah dan berhambur memeluk keduanya bergantian, sedangkan Alex kecil berjalan santai menuju kedua orang tuanya. Mommy, kalian kemana saja sampai kita tidak ada yang menjemput, tapi untungnya masih ada Tante Nao. Sarkas Alex sedikit kesal dan menatap tajam ke arah laki-laki yang berada di belakang sang Mommy. Apa Mommy lupa gara-gara dia? Tunjuknya pada Alexo sang Daddy. Sayang, Mommy minta maaf, oke? Dasar licik, cibir Alex dalam hati. Dia menerima tatapan tajam dari putranya dan tersenyum pepsoden. Mommy ku maafkan tapi dia harus pergi sekarang juga, ucap Alex. Kakak, kan Mommy sudah minta maaf dan kenapa Daddy diusir sih? Kamu masuk sekarang juga ke ruangan Mommy, ucap Alex pada Lexa. Meski dengan cemberut, Lexa menuruti semua yang dikatakan Alex sang kakak. Dan Om Jelek pulang sana, jangan membuatku risih dengan keberadaanmu di sini, ucap Alex ketus. Alexo hanya diam dengan tenang sambil melihat putranya yang sangat mirip dengannya seperti duplikat dirinya. Sepertinya kau memang membuat kesalahan, batin Alexo, kemudian dia pergi begitu saja dari toko itu. Dasar, pamit kek, kalau pergi jangan main nyelonong saja, ucap Alex. Bukannya tadi kamu mengusir tuan muda Alex, ucap Nao. Aku juga tadi mendengar ada yang mengatakan Om Jelek pulang sana, timpal Rina yang masih berada di sekitar Alex dan pria. Alexo tersenyum canggung. Sayang, apa Mommy pernah mengajarkan sikap seperti itu? Alex menggeleng. Mommy mohon jangan diulang lagi, oke? Ucap lembut yang hanya dijawab anggukan oleh Alex. Bagaimana? Tuan, sepertinya tuan muda berhasil, hanya saja anak buah itu ragu ingin memberitahukan kejadian tadi di toko itu. Katakan, sepertinya nanti tuan muda yang akan menjelaskan sendiri, saya yakin tuan, ucap dari seberang telepon. Baiklah jika kamu yakin dengan anak itu, terus awasi mereka. Tanpa menunggu jawaban, Tuan Diarta mematikan teleponnya. Diarta memijit pelipisnya berpikir kenapa dia mempunyai anak yang tidak peka. Semoga cucu-cucunya yang imut itu tidak seperti putranya.
Menghela napas panjang, Diarta melangkah keluar dari dalam ruang kerjanya. Menuju ruang keluarga, dia ingin menunggu putranya Alex datang. Selama perjalanan, Alex hanya diam memikirkan apa yang terjadi. Bukannya tidak senang, hanya saja dia seperti menghadapi ujian kelulusan dari sang putra yang juga bernama Alex. Bukan hanya nama saja yang mirip, bahkan semuanya mirip dengannya. Baiklah, aku terima ujian ini, batinnya. Alexo mengusap wajahnya kasar dan ekspresinya berubah-ubah tidak seperti biasanya. Hanya karena satu bocah dan beruntungnya sang putri mendukungnya, dia tidak ikut memberikannya ujian. Bisikan Lexa terngiang-ngiang di dalam otaknya. Aku mendukung Dedi dengan Momi, jadi cepatlah sebelum keduluan yang lain, karena bukan Dedi saja yang menyukai Momi, bisik Lexa tadi saat berpelukan di depan toko kemarin. Arya yang berada di depan sebagai supir hanya menghela napas, melihat sang bos yang seperti kebingungan, bahagia, dingin, entahlah seperti akan terjadi sesuatu. Karena penasaran, Arya memberanikan diri untuk bertanya, "Bos, apa ada masalah selama berada di sana?" Tanya Arya. "Tidak." Singkat, padat jawaban yang membuat Arya tidak lagi bertanya, dan Arya memfokuskan dirinya mengemudi. Maafkan kakak. Sesampainya di rumah, Alexo langsung memanggil keluarga Diarta, Rhea dan Ophelie. Diarta dan Rhea sudah tahu akan panggilan putranya, sedangkan Ophelie bingung kenapa kakaknya tiba-tiba memanggil semuanya. Mereka duduk di ruang keluarga dengan masih diam karena Alexo belum mengucapkan sepatah kata pun. "Sampai kapan kamu akan diam, Lex?" Alexo yang melamun tadi langsung melirik ke arah sang ayah. "Sayang, ada apa denganmu?" ucap Rhea. "Iya kak, ada apa? Jangan membuat kita semua khawatir deh," omel Ophelie karena sedari tadi Alexo diam saja tidak mengeluarkan suaranya. Alexo tersenyum mengingat dirinya tidak ditolak, namun sedetik kemudian berubah sendu setelah mengingat ucapan sang putra. "Aku tidak ditolak, Dad, Mom, oleh pria," ucap Alexo pada semua orang yang berada di depannya. "Jadi, kakak diterima?" tanya Ophelie antusias dengan kabar yang baru disampaikan oleh kakaknya. "Bagus, terus apa masalahmu sekarang?" tanya Rhea tadi yang sempat menangkap sedikit raut wajah Alexo yang tidak mengenakan. "Begini ma, bla bla bla." Alexo menjelaskan kejadian tadi siang di dalam toko tentang sikap anak laki-lakinya yang tiba-tiba berubah seakan bermusuhan dengannya. "Hihihi." Ophelie tertawa perlahan karena sudah mengerti, sedangkan kedua orang tuanya hanya menghela napas panjang tanpa mereka sadari ada dua orang yang sedang memperhatikan keluarga itu. "Dasar kamu, Lex, keterlaluan, begitu saja kamu belum juga mengerti?" tanya sang mama yang sudah tidak tahan dengan tidak kepekaan anak itu. Diarta mengelus punggung sang istri dengan lembut agar kembali tenang. "Ma, bantuin Alexo, jangan dimarahi terus. Nanti kalau si kecil Alex tidak mau sama dedinya, berarti Momi akan gagal menjadi seorang oma," bujuk Alexo. Dan sepertinya rayuan Alexo mempan. "Baiklah, demi cucu Momi, dan kamu mulai sekarang harus mendengarkan semua perkataan Momi," ucap Rhea dengan banyak rencana yang sudah dia atur di dalam otak kecilnya. Diarta hanya menggelengkan kepala. Sedangkan Ophelie merasa kasihan dengan kesialan sang kakak. "Siap Momiku yang cantik," ucap Alexo meski tahu semua maksud sang mama, tapi tidak apa asal bisa membuat keluarga kecilnya bersatu. Kemudian semua orang pergi ke kamar masing-masing. Di sisi lain, Lexa melihat semua kelakuan sang Dedi dari layar laptopnya tanpa diketahui siapapun, termasuk yang punya rumah sendiri. "Kasihan Dedi, Kak. Kenapa kakak jadi berubah sih?" tanya Lexa. "Ini ujian dari kakak, Lexa. Kakak tidak mau Momi tersakiti ataupun menangis sendirian. Sekaligus kakak sangat cemburu bagaimana? Tidak baru mengajak Momi keluar, malah kita dilupakan. Tidak bisa kakak harus memberi pelajaran pada Dedi," ketus Alex di nada terakhirnya. "Terserah, kakak deh, aku ikut saja asal jangan sampai Dedi pergi lagi," ucap Lexa.
Tenang saja, ini urusan kakak, sekarang kamu tidurlah, hari sudah malam, ucapnya lembut. Ucap Lexa sambil merebahkan dirinya di kasur kemudian tidur. Maafkan kakak, Lexa, kakak hanya ingin tahu semuanya sebelum Dedi benar-benar menjadi Dedi kita, batin Alex. Alex sebenarnya yakin, namun keyakinan perlu juga bukti, bukan hanya kata-kata yang dilontarkan. Semakin cepat semakin baik mengetahui semuanya. Kebahagiaan Mommy adalah kebahagiaanku, begitupun kamu, Lexa. Jadi kakak akan lakukan apapun agar kalian bahagia, gumam Alex sambil mengelus kepala Lexa yang sudah tertidur dengan lembut serta penuh kasih sayang. Beberapa menit kemudian Alex juga merebahkan dirinya di atas kasur dan mulai memejamkan mata hingga suara napas yang beraturan terdengar, keduanya terlelap. Pria yang memikirkan sikap Alex tadi siang mengerutkan kening bingung. Sikap anaknya itu berubah dalam sehari. Apa yang sebenarnya terjadi? Pria keluar dari kamar dan memasuki kamar si kembar yang sudah tertidur pulas di kasur masing-masing. Pria mendekat dan mencium kening mereka satu persatu, dimulai dari Lexa kemudian Alex sambil menyelimuti keduanya. Kebahagiaan kalian adalah kebahagiaan Mommy, gumam Pria. Meski Mommy tidak mencintainya, tapi Mommy akan berusaha demi kalian, batin Pria. Kemudian Pria keluar dan memasuki kamarnya sendiri. Di kediaman Daluxis, tepatnya di kamar Alexo, sedang menatap langit kamarnya. Entah apa yang dilakukannya, tapi sepertinya otak pintarnya menemukan sebuah ide yang bagus. Tanpa sadar, Alexo tertidur sambil tersenyum akan rencananya mungkin yang akan dia laksanakan.